Asri Sumatera Selatan, Ibu Haja sama Tipani Hermaneu. Baik Bapak Ibu, kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Dan terhatur kami ucapkan selamat datang Kepala Kantor Bank Indonesia Sumatera Selatan, Bapak Hari Widodo, Direktur Utama Bank Sumsel Bubble, Bapak. Mohon maaf tidak dapat kami sapa secara personal. Kami persilakan kepada rekan-rekan media dan dokumentasi, kami beri waktu 30 detik untuk mengambil foto. Baik rekan-rekan media. Terima kasih Kami persilakan rekan-rekan media untuk kembali ke tempat yang sudah kita tentukan. Baik, terima kasih rekan-rekan media dan dokumentasi. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, sebagai bentuk penghormatan dan ucapan selamat datang, terimalah persembahan berikut ini.
Baik, mohon tepuk tangannya meriah Bapak Ibu buat rangkaian acara kita pada siang hari yang berbahagia ini. Iya, oke dulu ya dikit be. Ah. Bukan ngapo tadi Pak Gubernur manggil komisi misi. Loka Oh, enggak tahu baik. Cara bisnis anak beranak lah. ya, pret. Sudah, masih dipanjangkan lagi. Iya, kaki aman gawe itu jadi aku percaya lah ya. Baik Bapak Ibu hadirin, kita akan segera memulai acara ini. Terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan selalu kita banggakan, Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, mohon tepuk tangan yang paling meriah buat beliau. Yang kami hormati, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Hari Widodo. Yang kami hormati, Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Bapak Haji Ahmad Samsudin. Yang kami hormati, Wali Kota Palembang atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Aspek Palembang, Ibu Hajah Yeni Anggraini. Yang kami hormati Ketua ICSB Sumatera Selatan, Ibu Hajah Samata Tipani Hermanderu. Yang kami hormati para Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang kami hormati Bapak Ibu para pengusaha pempek yang menyempatkan hadir, Bapak Ibu. Dalam acara ulang tahun Asosiasi Pengusaha Pempek Kota Palembang keempat dan sosialisasi sertifikasi halal sekaligus penyerahan program sosial Bank Indonesia kepada anggota Aspek. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Gubernur Sumatera Selatan yang kami banggakan, marilah kita berdoa sejenak yang akan dipimpin oleh yang sama-sama kita hormati, Bapak Rahmat Hidayat SPDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita berdoa sejenak dengan harapan acara pada hari ini diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana ya ilahina, pada hari ini ya Allah kami terhimpun dalam acara ulang tahun Asosiasi Pengusaha Pempek Kota Palembang keempat ya Allah. Kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Rabb. Jadikan perkumpulan ini, pertemuan ini, pertemuan yang Engkau ridhoi dan Engkau rahmati ya Allah. Dan pada saatnya nanti kami berpisah dari tempat ini, agar terjaga dari segala fitnah. Allahumma ya Rabbana ya ilahina, kami sadar ya Allah bahwa kami adalah manusia hamba-Mu yang lemah dan dhaif. Untuk itu ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, kepada pemimpin-pemimpin kami pada hari ini ya Allah, untuk selalu dapat bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan jadikan ya Allah negara ini negara baldatun tayyibatun wa ghafurur rahim. Jadikan ya Allah negara kami ini negara yang aman, sejahtera, sentosa. Ya Rabbana ya ilahina, banyak pinta kami ya Allah, kabulkan segala pinta kami ya Allah dengan rahmat dan rahim-Mu ya Allah. Allahumma ya muyassira kulla asir, wa ya jabira kulla kasir, wa ya sahiba kulla farid, wa ya mughniya kulla fakir, wa ya muqawwiya kulla dha'if, wa ya ma'mana kulla mahid. Yassir alaina ya Allah kulla asir, fataysirul asir alaika yasir. Istajib du'ana ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Istajib du'ana ya Rahman, fa innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Amin Allahumma amin. Semoga doa kita diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Aspek berkenan yang sama-sama kita hormati, Ibu Hajah Yeni Anggraini. Disilakan dan kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru, yang terhormat Bapak Wali Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang perekonomian, pembangunan dan investasi Ibu Dr. Letiza, yang terhormat Pemimpin Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Bapak Hari Widodo, yang terhormat Dirut Bank Sumsel Babel Bapak Ahmad Samsudin, dan yang terhormat Ibu Syasya Korwil ICSB Sumatera Selatan, yang terhormat juga para Kepala OPD Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Bapak Ibu hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat juga hari ini juga hadir Sultan Mahmud Sultan Pawas Diraja, selamat datang juga. Dan tak lupa anggota Aspek yang hari ini hadir juga saudara-saudara saya di anggota Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang, dan juga hadir juga tim wirausaha unggulan Bank Indonesia Sumatera Selatan. Alhamdulillah, puji syukur atas berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul bersama di hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, atas nama Aspek kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, di mana hari ini tepat kami berulang tahun yang keempat tahun. Komunitas
komunitas kami ini, Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang atau biasa disebut ASPEK, dalam perjalanan selama 4 tahun kami berproses dan terus berkomitmen untuk mengembangkan eksistensi pempek sebagai warisan budaya tak benda, di mana sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014, dan kita lagi proses untuk pengajuan pempek sebagai WTB warisan budaya tak benda ini ke UNESCO. Mudah-mudahan akan berjalan lancar. Pempek merupakan kearifan lokal Palembang, Sumatera Selatan. Yang menguatkan kami terus bertumbuh adalah kekompakan kami sesama anggota pempek di Palembang. Sama-sama pedagang, kita bersatu untuk memajukan eksistensi pempek Palembang. Aspek mewujudkan visi dan misi, tentunya juga kami juga berterima kasih keberadaan aspek selama ini sangat disupport, baik itu dari mitra maupun dari instansi-instansi yang terkait. Hikmah 2 tahun dalam pandemi ini menjadikan kami lebih paham akan teknologi dan merubah konsep bisnis kami dari offline menjadi online. Dan juga kami lebih berkreatif dan berinovatif dalam mengembangkan produk pempek ini. Salah satunya inovatif kami adalah memecahkan problem solving pempek yang tidak bisa bertahan lama. Selama ini pempek bertahan hanya 3 hari dalam bentuk frozen pempek. Tetapi dengan terobosan inovasi kami membuat pempek dalam bentuk ritot. Jadi ada teknologi pangan namanya ritot atau autoclave. Di provinsi juga sudah ada di Litbang, itu alat ritot seperti yang sudah dilakukan dengan pindang. Pempek kedepannya akan membuat kemasan seperti itu juga. Dan alhamdulillah hal ini sangat disupport. Terima kasih Bapak Hari Widodo selaku Bank Indonesia mensupport aspek untuk membantu memfasilitasi alat ritot ini. Jadi kami diberikan 20 unit alat ritot untuk disebar di anggota aspek di titik-titik di kota Palembang. Sehingga kedepannya pedagang pempek akan berinovasi bersama-sama untuk meningkatkan daya pasar dan daya saing kita sebagai kearifan lokal Palembang. Demikian kami sampaikan, dan juga dalam hal ini saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih juga kepada tim Bank Indonesia dan tim panitia beserta sponsor, dan juga satu lagi beserta IO kita Ibu Kirana yang sudah menyelenggarakan acara ini sehingga bisa terselenggara di hari ini. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf apabila ada hilaf kata dan perbuatan. Kepada Allah saya mohon maaf, ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yeni Anggraini alias Cek Molek. Cek Molek, Ketua Aspek CK. Kalau CK nak nyicip pempek buatan beliau ini, nah adanya di Jalan Kapten Arifah inilah, sebelah kantor pos itu CK. Nah, promosi. Konon kabarnya beliau ini kapan jual pempek CK itu khusus Sabtu dan Minggu itu makan beda ada mayar. Ya ada Yai. Tapi iya. ngawak surat miskin. Izin, ini kata Ibu Yeni, jalan berdua dengan si Bambang, di tengah jalan ketemu Koko. Jangan ngaku wong Palembang, kalau pagi dak ngirup cuko. Wah. Ya. Aku juga cek aman pagi-pagi dak ngirup cuko. Itu gak beda-beda. Yang mana Pak Herman Deru, yang mana Pak Ahmad Samsudin. Ya. Nah itu Baik, Yai
Baik selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama kata sambutan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Berkenan yang sama-sama kita hormati Bapak Hari Widodo. Disilakan dan kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dan yang kami cintai Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Hermanderu, yang kami hormati di sini hadir yang mewakili Wali Kota Palembang Ibu Dr. Hajah Leticia MKes, yang kami hormati Koordinator Wilayah ICSB Sumatera Selatan Ibu Hajah Samantha Tiffany Hermanderu, yang kami hormati Direktur Utama Bank Sumsel Babel Bapak Ahmad Samsudin, dan yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Aspek Ibu Yeni Anggreni. Hadir juga di sini yang kami hormati dan kami banggakan para kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan juga pemerintah Kota Palembang. Yang kami hormati tokoh masyarakat, di sini hadir Sultan Fawaz Diraja SMB ke-9, dan juga hadir di sini para tokoh masyarakat dari Kadin, HIPMI, Bang Akbar, dan juga dari komunitas, dari BUMN, BUMD yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, perwakilan instansi vertikal dari Bea Cukai juga hadir, dari perbankan tadi hadir juga dari Mandiri dan rekan-rekan yang lain. Hadir juga di sini tentunya yang sama-sama kita banggakan dan kami sayangi adalah rekan-rekan UMKM, baik dari Aspek maupun teman-teman yang saya cintai dari Wirausaha Unggulan Bank Indonesia. Dan yang kami hormati para narasumber pada pagi hari ini, Direktur LP POM MUI Ibu Dr. Insinyur Hajah Triwardani Widowati, kemudian juga Ketua Satgas Layanan Halal Sumsel Bapak Dr. Andes Haji Zausa Effendi. Yang kami hormati di sini juga hadir Subkoordinator BPOM Palembang Ibu Kristinawati SSI. Dan yang kami banggakan para hadirin sekalian yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas izinnya dan atas limpahan rahmatnya kita dapat bersama-sama bersilaturahim pada pagi hari yang membahagiakan ini dalam rangka mengikuti peringatan ulang tahun Asosiasi Pengusaha PMP Aspek, kemudian juga dilanjutkan dengan pelatihan sertifikasi halal kepada pelaku UKM kuliner serta penyerahan bantuan program sosial Bank Indonesia. Pada kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi yang tidak terhingga kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang di tengah kesibukannya beliau telah berkenan hadir bersama-sama di tengah kita, dan tentunya kehadiran beliau ini menunjukkan komitmen beliau kepada pemberdayaan UMKM. Kita berikan aplaus kepada Bapak Gubernur karena kita sama-sama mengetahui bahwa Bapak Gubernur beserta seluruh jajaran hadir selalu membersamai kita di tengah pandemi ini. Kita masih ingat di awal-awal pandemi Bapak Gubernur mengendorse produk-produk UMKM khususnya kuliner untuk membantu para UMKM, dan dengan konsisten beliau juga menerbitkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada UMKM, dan ini juga dilaksanakan oleh para OPD di sini. Ada Kepala Dinas Perindustrian, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi UMKM, dan juga tentunya seluruh jajaran hadir juga di sini Kepala Dinas Pariwisata Pak Aufa, terima kasih. Dan ini menunjukkan bahwa komitmen dari Bapak Gubernur
dan jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, begitu juga dari pemerintah kota dan pemerintah kabupaten seluruh Sumatera Selatan ini yang memberikan dukungan penuh kepada pengembangan UMKM yang memang terdampak pada masa pandemi ini. Pada kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Aspek yang keempat. Insya Allah semoga ke depan Aspek akan terus maju, memberikan kesejahteraan kepada para anggotanya. Tentunya kita berharap bahwa tadi seperti disampaikan oleh Ibu Yeni Anggraeni, empek-empek ini dapat menjadi kuliner yang mendunia dan akan membawa nama Sumatera Selatan ke peta kuliner global. Pada kesempatan ini nanti juga kita akan mengikuti sosialisasi mengenai fasilitasi sertifikasi halal, dan ini juga sangat penting karena dengan sertifikasi halal ini insya Allah nanti produk-produk khususnya untuk kuliner ini akan dapat lebih diterima oleh masyarakat secara luas, dan insya Allah juga akan meningkatkan omset dari para penggerak para pelaku UMKM khususnya untuk pelaku usaha kuliner. Dan tentunya kita berharap bahwa UMKM selanjutnya akan terus naik kelas karena kita melihat bahwa di masa pandemi ini ternyata UMKM memperlihatkan resiliensinya, daya tahannya. Ketika para pelaku yang lain mungkin terganggu, UMKM tetap bangkit, tetap optimis. Inilah yang harus kita hidupkan, teman-teman, bahwa kita harus tetap optimis. Bahagia bukan berarti memiliki langit tanpa badai, tetapi bahagia adalah menemukan pengharapan di tengah badai itu sendiri. Melihat potensi yang sangat besar, tentunya kita berharap bahwa UMKM ke depan akan terus maju, dan tentunya kita melihat komitmen dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan seluruh komunitas di sini. Ada Kadin, ada HIPMI, juga komunitas yang lain, ada IMA, yang sangat komitmen untuk mendukung pengembangan UMKM di Sumatera Selatan yang kita cintai. Insya Allah mudah-mudahan ke depan ekonomi Sumatera Selatan akan terus tumbuh positif dan memberikan harapan bahwa kita akan maju ke depannya sesuai dengan visi Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Sumsel maju untuk semua. Di sini menunjukkan bahwa Sumsel tidaklah eksklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif termasuk juga pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh para pelaku UMKM. Harapannya nanti pada kesempatan ini bantuan yang akan diserahkan tentunya tidak besar, tapi harapannya akan dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi pengembangan UMKM di Sumatera Selatan, khususnya untuk pengusaha kuliner. Dan kemudian juga kami berharap bahwa sosialisasi mengenai sertifikasi halal ini juga dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan manfaat bagi para pelaku usaha khususnya untuk usaha kuliner. Pada kesempatan ini kami juga mohon izin Bapak Gubernur untuk sekaligus berpamitan kepada rekan-rekan UMKM dan semua yang hadir di sini. Karena pada bulan ini insya Allah kami akan mendapatkan tugas baru di Jakarta, sehingga pada kesempatan ini mohon izin kami menyampaikan permohonan diri kepada rekan-rekan semua. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan juga sinergi yang luar biasa serta dukungan penuh kepada kami selama kami menjalankan tugas sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Kami berharap teman-teman semua para UMKM tetap semangat seperti semangatnya Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Kita harus optimis, kita harus yakin bahwa bersamaan dengan kesulitan pasti akan ada kemudahan. Kami mohon maaf apabila selama kita bersinergi, berkoordinasi, ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan insya Allah mudah-mudahan kepada Bapak Ibu sekalian terus tetap menjalankan kegiatan usaha Bapak Ibu dengan optimis, terus menginspirasi banyak orang, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna untuk orang lain. Terima kasih sekali lagi kami haturkan khususnya kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, juga kepada seluruh mitra kami yang mendukung
program-program Bank Indonesia dalam mengembangkan UMKM, dan tentunya kami juga mengaturkan terima kasih atas arahan bimbingan dari Bapak Gubernur yang luar biasa. Komitmen beliau untuk membersamai kita di tengah pandemi ini menunjukkan bahwa komitmen beliau sangat besar terhadap pengembangan UMKM. Kami berharap semoga silaturahim kita akan tetap terjaga. Hati saya tetap untuk Sumatera Selatan, Bapak Gubernur. Ya, jadi insya Allah karena memang selama ini ketika kami ditempatkan di Sumatera Selatan, kami sudah berpikir bahwa tenaga, pikiran, energi saya memang sumbangkan untuk Sumatera Selatan yang sangat saya cintai. Akhirnya kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin mohon tetap berada di tempat dulu Pak Hari Widodo. Ya, kami Baik. undang dua penerima bantuan secara simbolis ya. Baik, si pempek dan mini. Ritot atau mesin Mini gitu. sterilisasi. Ya, dan selanjutnya Baik. untuk ya. juga menyerahkan bantuan mendampingi bersama dengan Pak Hari Widodo, Baik. kami undang Gubernur Sumatera Selatan juga Ketua Aspek untuk juga dapat bersama-sama di atas panggung kehormatan. Baik, Ibu Sasa, Pak Samsudin juga mungkin bisa langsung ikut. Baik, juga. berkenan Ketua ICSD Sumatera Selatan dan Direktur Utama Bank Sumsel Babel untuk dapat mendampingi. Ini ada bantuan dari Bank Indonesia bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ya, akan diserahkan bantuan alat produksi pempek ya dari Bank Indonesia diserahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan. Baik, kita beri tepuk tangan. Dan selanjutnya juga ada bantuan mini ritot atau mesin sterilisasi ya. Iya, baik. Terima kasih, Baik, kita beri terima tepuk kasih. tangan dan penerima Kita bantuan foto dulu, ya Cek, langsung kan? foto. Baik, Dan izin. setelah ini Yai langsung diserahkan juga plakat dari Aspek ke Bank Indonesia sebagai bentuk kenang-kenangan karena Pak Hari Widodo akan berpisah dengan kita. Hilang sih Pak Mato anggaran MC kita JK ya. Barulah anak CS Baru dengan lah Pak Hari sesuai Widodo aku ya. dan Pak Hari ini baru lah Iya. kena hijau baju dia selembar. Baik, Iya. terima kasih para penerima bantuan, kami persilakan kembali. Ini akan kita saksikan bersama. Ya, kenang-kenangan dari kenang-kenangan Aspek dari Aspek karena kepada Pak Hari akan bertugas di Ah. Jakarta ya. baik itu. Sirita ketemu Wati, jauh di mata, dekat di hati. Ya. Baik, kami persilakan Bapak Ibu kembali menempati tempat yang sudah kami sediakan dan selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dan sekaligus arahan dari yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Gubernur Sumatera Selatan Ya. Bapak Haji Herman Deru. Kita iring dengan tepuk tangan yang paling meriah buat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang kita hormati, kita cintai. Sahibul Bait, Cek Molek, Yeni ya. Namanya mana nama lengkap Yeni nih? Tak tertulis di sini, bentar. Cek Molek, oh Yeni Anggraini, beserta segenap kepengurusan Aspek. Di antara kita hadir Kepala Perwakilan BI yang baru pamitan tanggal 31 nanti beliau akan meninggalkan tugasnya di sini tapi menjadi pejabat yang sangat promotif, jadi naik itu luar biasa menjadi apa sebutannya direktur ya Pak, direktur peredaran uang. Bayangkanlah, amun kamu udah galak buntu deketilah dia nih. Dia ngatur ini, nak kerannya besar kecil dia ngatur. Dirut Bank Sumsel, Pak
Ahmad Samsudin dan jajarannya, termasuk yang MC tadi, jajaran. Kapan pegawainya kau nih? Setelah saya cek ternyata nyetor dia ke Bank Sumsel itunya. Ananda Sasa, Ketua ICSB UMKM, para pejabat Pemprov, pejabat Pemkot, para anggota DPRD provinsi dan kabupaten, kota, khususnya kota Palembang. Ada Alvaro tadi, Akbar Alvaro ini ya, bener ya, apa lain masker kamu, Pak? Oh iya, para pengusaha pempek. Ini dari lingkungan mana ini? Oh, Sultan. Siapa lagi ini? Para pempek ini pengrajin apa pengusaha? Pengusaha. Ini polisi. Dan seluruh yang hadir, ada pejabat vertikal, baju hitam itu bea cukai ya? Bea cukai. Mohon maaf jika tidak saya sebut satu persatu, hadirin yang berbahagia. Pempek itu lidah orang Palembang loh, ngomongnya pempek. Kalau di luar sana ada yang ngomongnya empek-empek. Di kampung saya impi-impi katanya. Bener, kalau orang Kompleng itu ngomongnya impi-impi. Variasinya ada lagi, banyak-banyak. Saya tidak ngerti lagi. Ada adaan, ada lenjer, ada telok, ada kapal selam, ada keriting. Apa lagi? Yang isi kates tuh? Pastel. Pastel. Ada dos. Apa hambatan kita? Kalau semua keberhasilan sudah kita sampaikan, sekarang kita pelajari dulu hambatan kita apa? Kenapa kita belum mendunia? Maka ya ini sebagai ketua aspek ini harus berpikir dari perspektif yang lain lagi. Meuniversalkan pempek ini menjadi makanan tidak identitas. Jadi bukan makanan identitas, hanya sekedar juriat Palembang saja atau orang yang berkeluarga Palembang. Saya beri contoh saja. Ada yang melesat, ada yang lamban, tapi menjadi universal. Bakso, kita nggak jelas ini asalnya dari mana, tapi dia universal, semua suku mau. Siomay, semua suku mau. Di belahan dunia manapun mau. Satu lagi yang melesat, kalau somai dengan bakso itu masih agak perlahan. Yang cepat apa? Cilok cireng. Makanan Mak Jolas itu, tapi ini. Coba pelajari ini. Coba saya minta semua ahli ini bantu aspek ini untuk berpikir ini sehingga cepat mendunia. Khususnya dinas-dinas yang berkaitan dengan ini. Kita ingin ini menjadi makanan universal, semua usia, semua suku, semua kalangan, dan tidak melihat jamnya untuk menikmati makanan ini. Itu tugas kita. Kalau yang lain cita rasa berbeda-beda. Tidak ada satupun toko pempek atau yang diedarkan cukanya sama rasanya, nggak ada yang sama. Kalau itu sudah kesepakatan kita. Ada yang cair, ada yang kental, ada yang rasa gula merah, ada yang bawang putihnya nonjol, ada yang cabenya masih utuh, macam-macam. Coba kita berpikir dari situ. Ini kalau kita diamkan aspek ini bisa maju. Tapi perlahan, kalau dari sektor finansial, ini sudah banyak yang bantu nih, yang peduli. Teknologi sudah, ada retort katanya, yang bisa nggak basi, bisa ekspor. Jadi itu yang pertama ini. Jadi tolong dulu Pak, kita sama-sama menjadikan ini makanan menjadi makanan yang universal.
Seperti layaknya mie instan. Mie instan itu tidak ada orang yang nggak doyan mie instan. Kita nggak usah sebut merek. Mau diubah hijau, warna lain, masih balik itulah. Tolong ini kita jadikan acuan bagi kita. Ada inovasi disampaikan oleh Yeni tadi. Tentang isinya saja. Dari zaman dulu kalau isi kates tuh, dari aku tahu, yang masih pakai keranjang, orang jualan pakai keranjang. Pakai sepeda zaman dulu. Karena yang jualannya ape dipanggil pek. Tapi tidak ada ini yang bisa menjustifikasi ini bahwa ini ceritanya yang benar begini gitu. Ini perlu, Yen. Kenapa? Mungkin UNESCO atau tempat kita mendaftarkan paten-paten lainnya di Dirjen AHU misalnya di Kumham, itu butuh riwayat itu. Jangan sampai nanti kita sibuk identitas ini diklaim orang lain. Seperti batik dan lain-lain. Itu mengganggu spirit dari pelaku UMKM itu. Yang kedua, atau yang ketiga, ya, saya minta prosesnya, pembuatannya kita sudah sepakat ini higienis. Artinya kita kan tidak tahu siapa yang datang ke lorong, ke industri-industri, yang datang ke kampung-kampung pempek, ke industri-industri pempek. Jangan lagi terlihat atau jangan sampai terlihat wong bekeringet, dak bebaju, ngadonnya. Seperti YouTube makanan India itu kan. Gemeleceran woi kucing. Yang mana nak makannya? Ada kan YouTube makanan rakyat India itu kan, kita sering lihat kan. Ini perlu ya, aku udah main-main kalau soal ini. Mulai sekarang nih dibungkus lah pakai ini. Karena ini penting. Sekali orang trauma, maka nama baik pempek itu yang terganggu. Bukan warung tertentu. Saya minta dinas kesehatan atau apa yang mewakili wali kota ini, saya minta untuk konsentrasi di sini, kesehatan, di higienisnya. Jangan alamiah, jangan didiamkan mengalir saja. Tadi dilaporkan di masa pandemi ini kita banyak inovasi yang menjadi cepat. Yang harusnya belum saat ini tapi muncul pemikiran karena kepepet. Naik turun, omset pempek tidak turun. Okupansi hotel turun. Jasa transportasi turun, anjlok. Pesawat, kereta api, bus turun. Tapi pempek enggak. Secara umum bisnis kuliner ini bisa jalan karena tidak bisa divirtualkan ini. Kalau meeting masih bisa kita virtual, tapi kalau makan pempek dah
baca di virtual. Kecuali Yai Najib ajak makan yang digambar. Dikunyahnya kertas. Ini cerdas perhatian. Berarti ini kecerdasan UMKM dalam meneropong pangsa pasar. Kecerdasan tanpa dikelola yang benar, maka akan kalah speed, akan kalah kecepatan. Dari proses manajemennya, marketingnya, semua pihak harus terlibat membantu ini. Kontribusi dari UMKM pada jenis usaha kuliner khususnya pempek ini salah satu yang membuat kekuatan tumbuh ekonominya Sumsel ini terjaga, khususnya kota Palembang dan sekitarnya. 11 ton satu hari pempek itu, 11 ton. Coba bayangkan, 7 ton keluar Sumsel, naik pesawat, kendaraan, roda 4, darat, kereta api. 7 ton. Kalau wong Sikok habis berapa kira-kira Pak Kadin? Wong Sikok makan pempek 100 gram. Hah? Nggak sampai lah, ya berat loh 100 gram tuh. Pak Kak Isena ini ya, 5 pempek itu berapa gram? Itu yang ngaku kan 5-nya tuh ya. Yang nggak ngakunya berapa? Aku ingat SMA 3 dulu ada pempek asuk. Kawan aku yang ngakunya 48 ikok makan, kecil-kecil main ini pempeknya. Ada kawan aku besar tinggi buka kacamata, berapa kau makan? 48. Aslinya berapa? 50 lebih. Nah, jeli membaca pangsa pasar ini sudah ada di aspek ini, sudah ada kejelian ini. Tapi kemampuannya tanpa kita dorong istilahnya, DPR-nya, ICSB-nya, pemerintah, yuk dorong. Konsumennya dewe itu ada tahu ya, ada topik ya, bukan ya, bukan topikku sini ya. Kemarin saya nonton TV, ada satu usaha rumah tangga buat tempe sagu di TV saya tonton, yang diiris seperti kertas. Satu hari bisa 700 kilo. 7 negara. Usaha rumahan. Alatnya sederhana sekali Pak, sampai hari. Cuman digosok cak es parut itu, tapi metu cak kertas. Kenapa orang tertarik? Di sini saya merasa penting membicarakan masalah higienis. Ternyata ada beberapa turis datang ke dia, itu mengakui processingnya higienis. Jangan terjadi seperti kopi kita, Pak. Ini kita boleh tanya sama Pak Ova, pernah terjadi? Ada orang Eropa mau beli kopi kita, tapi ada hikmah juga. Dibawa ke salah satu desa penghasil kopi, dia bangga, surprise dia lihat dari merahnya, ranumnya kopi. Dia mulai lihat cara metik masih oke. Di satu titik dia mulai agak was-was. Kopi kita dijemur di jalan. Di matanya sendiri melihat kudo, kebo, sapi ngijaknya, urung dia balik. Tanya Pak Opat, ya pulang dia. Kita CCDT, dia pening itu. Tapi
Tapi ini ada hikmah, sehingga kita punya alasan untuk melarang kopi dijemur di jalan. Seperti layaknya beras dulu, Bu. Kenapa dulu beras Belitang itu dikenal berbatu? Pak Hari ini sejarah, sekarang tak kati lagi. Belitang itu bagus galau ini. Dulu beras Belitang itu terkenal berbatu. Kenapa? Karena dijemur di jalan padinya. Jadi waktu ditarik, masukkan ke holler di penggilingan, apa katut, temelo batu itu. Sekarang enggak lagi karena prosesnya sudah sangat canggih. Nah begitu juga ini. Saya minta jangan nilas titik rusak susu sebelanga. Wong nyingok pempek yang cak wong jual martabak yang ditaruh di punggung ngangkat kayak ini ngangkat gitu ya. Dak berbaju basah pula berkeringat nah urung wong nak makannya kira dak usah wong barat. Wong Indralaya lagi dah kalah makannya itu tuh. Lah berkuah kalau badan ini. Saya pikir itu, jadi tolong Yeni yang sudah mengabdikan dirinya, membaktikan dirinya, mengorganisir teman-teman pengusaha pempek dari berbagai kalangan ini, semakin dibina lagi, yang sekarang sudah baik, ditingkatkan lagi, agar pempek ini makin mendunia dan menjadi makanan yang universal oleh semua suku. Saya pikir itu saja. Selamat ulang tahun yang keempat. Mudah-mudahan aspek ini akan tetap menjadi wadah terbaik bagi seluruh pengusaha pempek di Sumatera Selatan, bukan hanya di kota Palembang. Karena pempek ini bukan hanya dinikmati oleh orang Palembang, di seluruh kabupaten kota saya lihat setiap saya kunjungan selalu hidangan utamanya juga pempek yang disuguhkan. Jadi itu saja kepada seluruh kepengurusan aspek, saya minta juga untuk terus bersemangat membina teman-temannya yang datang dari bawah. BI nanti Mas Hari sudah pindah, penggantinya tolong disampaikan Pak Sam dan ajak perbankan yang lain Mas Hari diimbau untuk dapat membantu usaha ini. Dan demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Gubernur, ada pempek sepanjang 4 meter, liwetan pempek telok dan kawan-kawannya. Dan izin kami mohon juga kepada Pak Hadi, Pak Samsudin, Ibu Sasa, Ibu Yeni, dan juga Sultan, kami persilakan. Ya, Baik, FKPD kami juga undang yang Pak Akbar, mewakili kami Wali Kota. persilakan untuk. Pak Akbar kami persilakan, OPD juga pemerintah. Wow, selamat ulang tahun Asosiasi Pengusaha Pempek Kota Palembang keempat. Ada 4 meter pempek telok dan kawan-kawannya. Ada pempek udang juga. Ya baik, kami Bapak Ibu, persilakan. ya Allah CK pempek 4 meter sama diwadahi kardus berapa banyak isinya. Caca, bukan lagi ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, karena hari ini ulang tahun Aspek Asosiasi Pengusaha Pempek. Jadi tumpeng kita dalam bentuk pempek itu sudah Iya. dirangkai 4 meter, tidak 4 tanggung meter, tanggung. pempek telur, pempek adaan, pempek pistel, pempek lenjer, Aduh, pempek galau. ikan, pempek udang lengkap, aduh galau. Maaf. Kalau ulang tahun yang ke-10 berarti 10 meter ya, ya Allah, teman ya. Iya. Baik, terima kasih. Dan kami Mungkin dapat informasikan juga, menyesuaikan. Yai, kalau setelah ini akan ada materi sosialisasi. Jadi kami mohon Bapak Ibu tetap mengikuti, terutama pengusaha pempek ya. Karena Pak Gubernur tidak dapat mengikuti rangkaian acara sampai betul-betul selesai sosialisasi karena masih banyak kegiatan beliau, agenda beliau yang lainnya. Namun tetap kebanggaan bersama Gubernur Sumatera Selatan menyempatkan hadir untuk merayakan ulang tahun Asosiasi Pengusaha Pempek Kota Palembang.
Baik, kami persilakan Bapak Ibu dapat menikmati kudapan-kudapan yang sudah kami sediakan para pengusaha-pengusaha PP yang ada di Kota Palembang. Dan kembali kami haturkan ribuan terima kasih buat yang sama-sama kita hormati dan selalu kita banggakan. Salah satu gubernur berprestasi di Indonesia, Bapak Haji Herman Deru, di tengah kesibukan dan kepadatan beliau masih dapat menyempatkan hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Ini menunjukkan bahwa kecintaan beliau dengan seluruh lapisan masyarakat, para pelaku-pelaku ekonomi Sumatera Selatan. Betul sekali Yai, dan juga kami mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru untuk Bapak Hari Widodo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Semoga sukses dengan amanah yang baru. Beliau itu di Jakarta KKCK diangkat sebagai Direktur Peredaran Uang. Wah. Sementara kita Direktur Pemberantasan Narkoba. Yang penting Aman, ada Pak direktur Polisi, ya? aman Pak Iya, Polisi. aman Pak. Iya. Baik CK, kira-kira itu apa dia digawin oleh Pak Gub di situ CK pecah lampon ya. Apa makan tempe? Iya. Jangan-jangan Pak Gub itu nyicipi pempek yang sama cak kawan beliau tadi CK 48 yang ngaku. Ya Allah. Wow. Gawe aku Yai, zaman sekolah dulu ya. Oh, bedanya nih. Kalau aku dulu melolohis CK. Oh, Cuman bagian jago sendal. Pokoknya makan lima ngaku tiga. Ya Allah, halal lah yang duanya itu mana lah bibi itu ya. Bibi itu nunggu CK di puncak. Ya, baik, terima kasih Gubernur Kebanggaan kita Bapak Haji Herman Deru. Terima kasih Ketua ICSB Sumatera Selatan Ibu Haja Samantha Tiffany Herman Deru. Terima kasih Kepala Bank Indonesia Sumatera Selatan Bapak Hari Widodo. Dan terima kasih Gubernur, terima kasih Direktur Utama Bank Sumsel Bapak Haji Ahmad Samsudin. Iya, baik Ibu Sasa lah makan pempek apa tadi? Izin Bu Sasa kalau ngomong dengan Cik Molek boleh tak MC dibungkus? Baik Bapak Ibu hadirin yang kita banggakan. Terima kasih. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Gubernur Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak Haji Herman Deru, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan tadi CK sudah WA dengan Pak Samsudin, ternyata Yai tidak pernah setoran. Ya. Setoran aku CK, saya sejus. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, para pengusaha-pengusaha pempek, acara kita belum selesai karena setelah ini ada talkshow. Ya, materi sosialisasi ya. Ya, jadi ada 3 narasumber. Yang pertama Bapak Dr. Kadres Haji Yauza Effendi MPDI, itu memberikan materi sosialisasi sertifikasi halal dan BPJPH dari Kementerian Agama Sumatera Selatan. Terus ada lagi narasumber kita Ibu Dr. Insinyur Triwardani Widowati MP. Beliau akan memberikan materi sosialisasi sertifikasi halal oleh LPPOM MUI Sumsel. MUI. Dan selanjutnya lagi ada narasumber kita Ibu Kristinawati SSI APT MSI. Beliau akan memberikan materi sosialisasi BPOM Palembang. Ya, baik, mohon maaf semua tamu undangan hadirin kalau tidak bisa foto selfie dengan Pak Gubernur ya. Iya, yang penting sudah hadir, sudah bersilaturahmi dengan kita semuanya. Baik, persiapan sosialisasi kami persilakan. Baik, begitu antusias Yai ya, kehadiran Gubernur Sumatera Selatan begitu dinantikan oleh anggota aspek khususnya.
Ejo pempek itu MC belum makan. Ya. Yang situ sibuk foto, yang ini sibuk ngemot pempek, macam gawe wong aja. Zin, terima kasih Bapak Gubernur. Oh, sibuk belum nak foto ni CK, ya dah. Baik, mungkin masih ada sesi wawancara. Iya, baik, kepada semua peserta aspek kami persilakan kembali ke kursinya karena kita akan sosialisasi dan akan dipandu oleh moderator dan juga para narasumber. Persiapan. Baik, kembali kami undang para pengusaha-pengusaha pempek yang masih berada di luar untuk kembali menempati tempat yang sudah kami sediakan. Kembali lagi kita duduk cak biasa menikmati pempek 4 meter. Wah, pecah iwak seluang Ya, bukan lagi. Pecah iwak seluang di sungai diamburi nasi. Oh. Baik, dan untuk moderator ketua aspek Ibu Yeni Anggraini atau Cek Molek kami persilakan juga. Dan Baik. kepada narasumber sudah dibagi sesinya, kami persilakan. Baik, kembali kami persilakan semua peserta sosialisasi untuk dapat segera menempati kursi-kursi yang telah disiapkan. Tadi ada sesi wawancara dengan Pak Gubernur sehingga informasi terhenti sejenak ya. Dan kita persiapan pempek itu pacak dia juga kalau lah dapat langsung bawa ke kursi ya Bapak Ibu supaya kita cepat acara sosialisasi mengingat keterbatasan waktu. Kami mohon kerjasamanya.
Silakan yang ngebek pempek nggak pakai lama dan langsung Iya. bawa ke meja. Sarah Uji- mengejakannya. Ujiku kalau sehari-hari makan muat pempek tidak lagi, cek kan harus bak sama baik. Iya. Walaupun usaha pempek masih hobi itulah di pempek ya. Iya. Aman Ibu Eniza, Ibu Leti masih masuk akal cek kan. Iya. Karena beliau ini tiap hari muat pempek dan tiap hari tak pernah berhasil lemak. Jujurnya dia ini Bu. Iya. Memang Allah tuh adil Bu, cek itu. Ibu-ibu yang ada duit itu, dinjuk Tuhan duit itu untuk beli baik. Oke. Oke. Ini pempek Pak Kadin bukan sebelah kita nih. Itu toke pempek Cek Pak kakak Kadin. nak muat pempek Pak Oga. Iya. Saingan Pak Raden. Iya. Kawan-kawannya cek kan di Pak Kadin tuh kalau hari Jumat itu boleh makan gratis. Iya. Tapi Tapi becinian itu. ya, Jepang kalau suka miskin. Saro. Iya. Kita di kayo-rayo ya iya. Baik, kami undang moderator kita, Ibu Haja Yeni Anggra ini. Habis dah mau pempek tu. Malah habis balik lagi ke tempatnya. Masih. Sudah jalan. Masih ada kacang panjang Masih ya, ada, kandang pempek itu masih ada. Iya. Iya. Oh, ya Allah. Kembang mawar tuh masih ada, cuman bukan dari pempek. Iya. Nah, di Gong Hotel melok CK. Untuk kita Oh, ini. untuk kita. Iya. Kemana CK ke PMP ini? Oh, tempat kita. Oh. Bagus. Baik, kami undang kembali Ibu Yeni Anggra ini. Cek Molek, izin di manakah gerangan belum terpantau oleh kami karena kita akan sesi sosialisasi dipandu oleh Cek Molek sebagai moderator. Bukan pempek, Abu kotak. Oh. Habis apa pempek tu? Yang mana habis tutuplah, sudah habis. Kawin duduklah sini lagi, mulai kita. Iya, pengumuman. Pempek Pengumuman. 4 meter tadi habis, kacang panjangnya masih. Jadi tidak Ya. usah lagi ngerubung di situ, kita acara. Tinggal mie-nya baik. Iya, dah Kalau- beringkes lah, iya. Tapi cek nak bersedia kacang tu laju juga untuk sayur malam ini. Kacang tuh baca ditumis ya. Pak Kaden tu roti gorengnya cek lemak. Oh, tahunnya. Iya, tahu tahu Iya, cek iya, iya. Masih cek 2.500 ke berapa naik? Kan naik ya, iya, naik barang naik kalau. Iya, aman berjualan ini cek pilihannya dua. Rego dinaik ke, kalau rego tak naik barang dikecil Barang ke. dikecil ke. Oh, aduh nih itulah. Itu Sama lah. trik. Baik, sambil persiapan silakan mungkin ya baik Bapak Ibu, bagaimana panitia kita persiapan sosialisasi? Iya, baik kita akan persiapan. Ya baik Bapak Ibu, sekali lagi silakan kembali ke tempat duduk semula. Kita persiapan untuk sosialisasi, mengingat waktu karena ada 3 materi yang akan disampaikan oleh 3 narasumber. Ya dan
Sosialisasi ini akan dipandu langsung oleh Ketua Aspek kepada yang kami banggakan Ibu Yeni Anggraini. Kami persilahkan. Sebelumnya mohon maaf karena saya harus mendampingin Bapak pulang dari sini. Jadi baru bisa kita mulai sosialisasi. Mohon untuk tamu undangan terutama UMKM dan juga komunitas-komunitas yang terkait, karena sangat pentingnya sosialisasi ini untuk pengetahuan kita dan edukasi kita. Baik, dalam hal ini yang pertama-tama kita undang dulu Ibu Dr. Insinyur Hajat Triwardani Widowati MT. Ibu Tri, terima kasih Ibu, silakan. Silakan Ibu. Selanjutnya narasumber kedua Bapak Dr. Andes Haji Yauza Effendi MPD selaku Ketua Satgas Layanan Halal Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Silakan Bapak. Ya, silakan Bapak. Narasumber kita yang tak kalah pentingnya ini adalah dari BPOM, Ibu Kristinawati dari BPOM sebagai Subkoordinasi Sertifikasi. Selamat datang Ibu Kristin yang sangat akrab dengan anggota Aspek. Terima kasih Bapak, Ibu sudah hadir di acara kita siang ini. Mohon maaf karena ada pengantaran ke Bapak Gubernur ke lain acara, jadi kita baru bisa mulai sosialisasi. Permisi Bu. Hari ini kita mengangkat tentang sertifikasi halal dan izin edar kepada pelaku usaha kuliner. Dalam hal ini semua kita termasuk di sini bukan hanya pempek saja, karena Bapak Ibu hari ini kita undang semua komunitas yang kebanyakan itu di bidang kuliner. Jadi tepat sekali kalau hari ini kita angkat pembahasan tentang sertifikasi. Karena apa? Karena dengan edukasi teman-teman akan paham dan akan tahu bagaimana pentingnya sertifikasi ini untuk pelaku-pelaku usaha di Palembang khususnya. Mengingat waktu, mari kita paparan. Yang pertama, kita persilahkan Bapak Yauza dahulu. Kita persilahkan Bapak, ada materi yang harus dipaparkan. Mungkin durasinya kurang lebih sekitar 10 menit ya Pak ya. Karena nanti setelah, mohon maaf Pak, paparannya kita singkat 5 menit. Nanti kita mungkin banyak tanya jawab aja Pak. Karena teman-teman di sini pasti tidak butuh tanya jawab yang sangat penting Pak, yang bisa mereka lebih paham lagi. Oke, filenya sudah ada. Silakan Bapak untuk pemateri dari Satgas Layanan Halal Sumatera Selatan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para OPD yang sempat hadir, yang masih bertahan. Yang saya hormati perwakilan dari Bank
Indonesia dari perwakilan Bank Sumsel. Yang saya hormati Ketua Aspek Bu Yani, yang saya hormati narasumber Direktur LP POM dan juga dari Kepala BP POM atau yang mewakili, Bapak Ibu hadirin para pelaku usaha yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya bangga. Pertama-tama perkenalkan, saya Yauza Effendi, perwakilan dari BPJPH. Ini singkat saja saya sampaikan, Bapak Ibu mungkin belum begitu familiar atau belum terkenal, namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang berada di bawah Kementerian Agama sesuai dengan regulasinya Undang-Undang 33 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Ciptaker dan juga PP yang menyatakan bahwa semua proses sertifikasi itu diamanatkan kepada pemerintah, dalam hal ini BPJPH yang berada di bawah Kementerian Agama. Tetapi dalam proses pelaksanaannya, pemerintah dalam ini tetap bekerja sama dengan lembaga lain, yaitu LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, di mana lembaga pemeriksa halal ini untuk sekarang ini sudah ada 3 lembaga yang melakukan pengauditan untuk produk. Yang pertama adalah LPH LP POM MUI, yang kedua Sukopindo, dan yang ketiga Surveyor Indonesia. Itulah LPH yang akan mengauditkan pelaku usaha yang secara resmi sudah didaftarkan kepada BPJPH atau pemerintah dalam hal ini. Kemudian semua produk yang dilakukan proses sertifikasi tetap dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi tidak ada produk yang tidak disertifikatkan. Nah, sekarang dengan adanya Undang-Undang Ciptaker, itu ada kemudahan bagi pelaku usaha. Jadi proses sertifikasi itu sekarang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya self declare atau pernyataan dari pelaku usaha. Pelaku usaha yang masuk dalam golongan ini Rp0, tidak ada biaya. Tetapi itu akan ada daftarnya, mana pelaku usaha yang termasuk dalam pernyataan dari pelaku usaha itu sendiri. Yang kedua ada reguler. Reguler itu ada UMK, ada menengah dan besar. Nah sekarang ini ada kemudahan lagi dan keringanan bagi pelaku usaha. Insya Allah di tahun 2022 ini proses sertifikasi itu biayanya sangat kecil. Kenapa? Peraturan Menteri Keuangan sudah diterbitkan, peraturan BPJPH pun sudah diterbitkan, tinggal realisasi. Contoh, kalau pelaku usaha self declare itu Rp0 dan pelaku usaha UMK itu hanya 300.000 untuk pendaftaran dan 350.000 untuk biaya pemeriksaan. Di luar, nah ini ada ketentuan Bapak Ibu, di luar transportasi dan akomodasi. Misalnya begini, pelaku usaha di Palembang sudah mendaftarkan, kemudian dia memilih LPH. Dipilihnya salah satu LPH yang ditunjuk. Kami tidak mengarahkan. Ternyata dia MOU, Pak, kami jemput sajalah. Kami jemput, kami antar, kami kasih makan. Ya sudah, berarti nggak ada bayaran pada LPH-nya. Tetapi kalau misal suatu saat dia memilih LPH, kemudian dia mengatakan, Pak, kami nggak sempat jemput. Kami bayar saja, berapa bayar? Misalnya di kota Palembang jumlahnya 100.000, ya sudah, bayar ke LPH itu 100.000. Ini yang akan dilaksanakan untuk proses sertifikasi ke depan. Kemudian ada lagi pelaku usaha menengah dan besar serta pelaku usaha luar negeri. Itu juga ada ketentuannya dan sudah ada peraturan Menteri Keuangannya. Baik Pak, Jadi, izin Pak, 2 menit lagi Pak. Ya, Langsung jadi itu proses sertifikasi yang diberikan kepada pelaku usaha. Nah, mengingat ini undang-undang ini adalah mandatori, kami mohon kepada para pelaku usaha dan asosiasi bahwa undang-undang ini mulai mandatori, mulai wajib itu 17 Oktober 2019 dan akan berakhir di 17 Oktober 2024. Maka seluruh produk yang beredar di Republik Indonesia ini wajib bersertifikat halal. Kecuali ada catatan di pasal 26 Undang-Undang 33, bagi produk yang tidak halal tidak perlu disertifikat halal. Contohnya apa? Di Bali ada namanya, sudah dicantumkan daging apa,
guling Mang Udin, daging babi guling Mang Udin. Nah, itu nggak perlu disertifikat karena sudah mencantumkan, sudah jelas dicantumkan. Nah, sekarang nanti per 18 Oktober 2024 produk hanya 2, halal atau tidak halal. Nah, pertanyaan nanti, Pak, kalau kami belum sertifikat pada tanggal 18 Oktober 2024, boleh tetap dijual, boleh. Tapi ingat, dicantumkan di produk itu, misal rumah makan ini belum bersertifikat halal, atau produk ini belum bersertifikat halal setelah masa transisi atau masa sosialisasi ini berakhir tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yauza. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk materi kita yang pertama. Jadi pemaparan dari Pak Yauza tadi bahwa sertifikasi halal itu wajib, tapi dengan toleran Pak ya, sampai dengan tahun 2024. Nah, sekarang bagi UMKM yang belum ada sertifikasi halal, ayo segera kita proses untuk sertifikasi halal, karena biayanya sangat murah ya Pak ya, karena ada Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru, sehingga meringankan UMKM khususnya untuk memproses sertifikasi ini. Jadi tidak ada biaya yang besar, sangat murah, apalagi sekarang banyak sekali kuota gratis. Untuk tahun 2021 saja itu ada program Sehati yang menggratiskan untuk sertifikasi halal. Jadi para UMKM yang belum bersertifikasi, ayo ke komunitasnya masing-masing segera daftarkan untuk sertifikasi halal. Untuk yang penanya, mohon sabar, setelah semua materi kita paparkan baru ada sesi tanya jawab. Dan untuk penanya akan ada door prize, akan ada bingkisan yang panitia siapkan untuk hari ini. Jadi sabar dulu, apa kira-kira unek-uneknya disimpan dulu. Baik, terima kasih Pak Yauza. Untuk materi selanjutnya kita persilakan Ibu Dr. Insinyur Haji Ajat Triwardani Widowati. Terima kasih Ibu. Ibu selaku Direktur LPPOM MUI. Banyak sekali awam yang sering bingung antara LPPOM dan BPOM. Jadi di sini kita satu panggung di mana ada BPOM dan LPPOM. Terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Yeni atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu semua, mohon maaf karena ini waktunya hanya sebentar, sedikit ya, mungkin saya akan cepat menginformasikan. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Yauza bahwa mau tidak mau kita harus siap bahwa kita sebagai pelaku usaha itu harus mempunyai sertifikat halal. Hal ini jangan dijadikan sesuatu yang memberatkan. Jadikanlah ini sebagai pemacu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di Indonesia itu 85% itu Muslim. Sehingga di Indonesia ini menjadi pasar yang sangat besar untuk produk halal. Kita tahu bahwa mengkonsumsi pangan halal itu bukan macak-macak manusia. Ya, bukan macak-macak manusia, tetapi ini adalah perintah yang ada dalam kitab, dalam Al-Quran, sehingga ini jadikanlah ini menjadi peluang, ya, peluang untuk memberi kemudahan kepada umat Muslim untuk mendapatkan pangan halal, memberi ketenteraman kepada umat Muslim untuk hidup lebih aman, sehingga ini akan meningkatkan, akan memberikan berkah tersendiri pada kita sebagai pelaku usaha. Next. Nah, tetapi yang perlu kita sadari, untuk memberi pernyataan produk kita halal, itu harus ada pembuktiannya. Pembuktiannya apa ya tadi? Sertifikat halal atau surat ketetapan halal, yang bisa digunakan menjadi alat bukti yang syah, yang sah, bahwa kita bisa mencantumkan label halal. Baik itu nanti dalam mengedarkan ini dari kemasannya, itu kita sah untuk menunjukkan bahwa produk kita adalah halal. Itu sebagai pembuktian. Sehingga mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri untuk mengajukan sertifikat halal bagi produk yang kita buat.
Next. Nah, di dalam menetapkan produk halal ini memang menjadi wewenang penetapan halal, produk halal ini menjadi wewenang dari Majelis Ulama Indonesia melalui sidang fatwa. Ya, pada saat sidang fatwa itu Majelis Ulama Indonesia melalui komisi fatwanya akan memutuskan bahwa produk yang Bapak Ibu buat itu halal atau tidak. Tetapi untuk menentukan harus ada pemeriksaannya dulu. Nah, siapa yang memeriksa? Yang memeriksa adalah LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Dan saya di sini sebagai Direktur LPPOM MUI ini adalah sebagai salah satu dari LPH yang sudah disahkan oleh pemerintah menjadi LPH yang resmi yang bisa melakukan pemeriksaan terhadap kehalalan suatu produk. Next. Nah, ini alurnya kalau kita mau mengajukan sertifikat halal. Yang pertama-tama nih pelaku usaha ini harus mendaftarkan. Tadi ke setelah Pak Yoza adalah ke BPJPH atau ke Sadajala Provinsi. Untuk sekarang ini sudah diberi kemudahan, kita bisa mendaftarkan melalui online dari ada sistem si halal. Ya, dengan memasukkan beberapa persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian kalau sudah lengkap, nanti kita akan mendapatkan istilahnya surat rekomendasi atau STTD. Ya, dari STTD ini nanti di dalam pendaftaran di Sihal Bapak Ibu akan memilih LPH mana. Kalau Bapak Ibu memilih LPPOM MUI, ya Bapak Ibu harus mendatangi LPPOM MUI untuk pengecekan kelengkapan dokumen. Nah, kebetulan karena memang belum ada link yang otomatis antara si halal dengan masing-masing LPH, ya memang harus pelaku usaha harus menginformasikan ke pelaku LPH yang bersangkutan. Nanti kalau sistemnya sudah lebih baik lagi, sudah ada link, sehingga tidak lagi ini langsung masuk ke LPH masing-masing. Kemudian setelah diverifikasi, kemudian divalidasi, kelengkapan dokumennya, kemudian lengkap, nanti akan bisa langsung ke audit lapangan. Nah, kemudian kalau udah audit lapangan, ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang lengkap, tolong diperbaiki. Dan mohon diperbaiki, kalau nggak diperbaiki, itu nanti tidak akan bisa dimasukkan ke rapat komisi, tidak bisa dilaporkan, ya kalau sudah lengkap. Kemudian kalau sudah lengkap, baru nanti masuk ke rapat komisi fatwa yang akan keluar surat ketetapan halal dan kemudian itu dijadikan sebagai acuan untuk penerbitan sertifikat halal. Oke, next. Nah, kemudian apa sih persyaratan yang diperlukan? Mengisi formulir pasti, harus mengisi formulir. Ada izin usaha, izin usahanya macam-macam. Kalau Bapak Ibu UMKM bisa PIRT. Kalau Bapak Ibu punya catering harus ada like higien. Ya, kemudian kalau perusahaan besar ada situ, siup itu ya wajar itu untuk menunjukkan bahwa usaha kita legal. Ya, itu yang izin usaha. Kemudian ada penyelia halal. Apa sih penyelia halal? Ini adalah auditor halal internal. Ini adalah bagian dari pelaku usaha yang membantu menjaga proses produksinya itu selalu dalam koridor halal. Ya, jadi harus seorang penyelia halal harus punya kewenangan dalam menentukan proses. Next, kemudian yang perlu lagi ya ada daftar bahan, ada produk yang mau diajukan itu harus jelas. Karena dalam penentuan sertifikat halal itu basisnya adalah basis bahan, dan basis bahan kemudian itu tergantung dari produk yang dibuat. Nah, kemudian ini ada pengajuan sertifikat halal melengkapi. Kenapa harus lengkap? Supaya tidak salah nanti kalau sudah akan diterbitkan sertifikat halal, sehingga harus jelas namanya, alamatnya, di mana tempat produksinya, kalau punya outletnya di mana, ya kemudian produk yang diajukan itu apa saja, itu harus jelas. Ya. Kemudian next,
Kemudian nanti ya tadi sudah ada kelengkapan, kita harus ditindaklanjuti, kemudian bisa penjadwalan audit. Next. Kemudian pelaksanaan audit lapangan. Nah, ini yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu semua. Untuk melakukan audit lapangan, nanti Bapak Ibu akan didatangi oleh auditor halal. Dan biasanya dia punya identitas. Atau datang ada audit halal yang datang, kemudian dia akan memverifikasi antara dokumen yang Bapak Ibu kumpulkan dengan kondisi di lapangan. Izin Bu, dipercepat lagi Bu. Ya, ya akan untuk memverifikasi, untuk ngecek apakah benar, apakah fasilitas produksi yang digunakan benar ini. Jadi harus sesuai antara yang dilaporkan dengan ada yang di kondisi di lapangan. Next. Kemudian nanti kalau sudah ada evaluasi dan ini ada kesepakatan, oh bahwa ada kekurangan, oh ternyata ada matrik yang belum dimasukkan, oh ternyata ada bahan yang belum dimasukkan, ini nanti ada kesepakatan dan harus disepakati antara auditor dan pelaku usaha. Dan kalau perlu ada tanda tangan bahwa ada kesepakatan sama persepsi bahwa kekurangannya apa. Dan ini harus diperbaiki supaya bisa dilanjutkan ke rapat komisi fatwa. Next. Nah, ini pada saat pemeriksaan ya masuk ke lapangan itu yang perlu dilihat adalah bahan bakunya bagaimana, produknya apa, fasilitas produksinya apa, ya alat-alat yang digunakan apa, apakah punya sendiri, apakah maklun, ya kemudian bagaimana mengimplementasikan sistem jaminan halal. Ya ini bagaimana memeriksa siapa yang membeli, siapa yang memeriksa barang datang, siapa yang memeriksa pencucian, siapa yang memeriksa proses produksi, itu harus jelas. Bagaimana kalau produknya tidak sesuai dengan kriteria halal, harus diapakan, itu juga harus jelas. Sehingga semuanya sistemnya bisa berjalan dengan baik, sistemnya bisa memastikan bahwa produk yang diproduksi itu selalu dalam koridor halal. Istilahnya kalau Pak Yosak mengatakan proses produksi halal. Jadi semua itu terjamin. Ya tidak, hari ini melakukan ini, besok melakukan, sekarang melakukan A, besok melakukan B, lusa melakukan C. Tidak bisa begitu. Ya, jadi harus jelas, harus komitmen terhadap halal. Komitmen itu yang penting. Ya, oke? Mungkin hanya itu, mungkin yang lain itu hanya sekedar keterangan yang ini, tapi yang pasti untuk mendapatkan sertifikat halal satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah komitmen. Komitmen terhadap halal, kalau halal ya halal, tidak ada setengah halal, tidak ada sepertiga halal. Halal ya halal, haram ya haram. Ya, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Tri. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Tri, Direktur LP POM MUI Palembang, Sumatera Selatan ya Bu ya. Betul sekali Ibu, halal itu sebenarnya bukan hanya kita kejar sertifikasi saja Ibu. Yang penting komitmen. Bagaimana kita berkonsisten untuk menjalankan proses produksi dan bahan baku sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Insya Allah teman-teman di sini yang sudah keluar sertifikasi halalnya berkomitmen Bu. Jadi berkomitmen karena kita bukan hanya bertanggung jawab terhadap diri kita konsumen, tetapi kita juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Next ya, nanti tanya jawabnya ditahan dulu. Kita lanjut ke pemateri terakhir. Pemateri terakhir ini adalah Ibu yang juga akrab dengan terutama anggota aspek, karena kita sedang proses banyak sekali anggota-anggota yang belum juga mau dan ingin berproses izin edar. Nah ini izin edar ini sangat penting karena apa? Sebagian besar anggota aspek itu terutama adalah menjual produknya secara frozen food. Nah, kesempatan hari inilah teman-teman, siapa yang bertanya, ada unek-unek, silakan bertanya.
Kalau memang nanti tanya jawab kita dibatasi, next setelah acara bisa langsung ke Ibu Christine. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Ibu Christine untuk paparan materi terakhir. Ya, terima kasih Bu Yeni atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada makan pempek, caknya Pak? Hati yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kedengeran. Semangat ya Bu. Ya, jadi kalau untuk kesempatan hari ini, karena dari BPOM ditugaskan terkait keamanan pangan Bu, jadi bukan terkait izin edar. Jadi saya hari ini akan memaparkan beberapa karena keterbatasan waktu. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Gubernur, jadi untuk kita sebagai produsen itu harus menjamin higienis produk yang kita produksi. Nah, itu terkaitnya dengan apa? Terkaitnya dengan keamanan pangan. Ujung-ujungnya tuh ini. Jadi siapa yang bisa mewujudkan keamanan pangan ini? Selain si produsen itu sendiri, itu ada dari pihak-pihak lain, di mana diantaranya dari pemerintah. Nah, pemerintah ini sebagai pengawas pre dan post market. Contohnya dari Balai POM sendiri itu ada pengawasan pre dan post market. Yang pre itu seperti yang kita sudah lakukan, Bu Yeni dan anggota aspek dalam pengurusan izin edar itu pre. Nah, dan post market itu kita selalu rutin melakukan sampling. Jadi memang kita sampling tidak di tempat produksi, tetapi kita di distribusi. Jadi kita beli secara acak dengan kode produksi yang sama, nanti kita uji dan kita tahu hasilnya seperti apa. Nah, lalu selain dari pemerintah, itu dari produsen, yaitu produsen harus bisa menjamin mutu si produk yang mereka produksi. Jadi produsen itu harus pintar-pintar memilih bahan dan mereka harus tahu bahan yang mereka pakai. Jadi nggak bisa cuma ngomong, oh saya ini hanya beli Bu, saya beli, saya cuma pakai. Nah, tapi apa yang mereka pakai itu mereka harus tahu. Apakah aman? Apakah memang itu bahan pangan yang bisa kita pakai untuk pengolahan produk kita? Nah, itu kita harus tahu sebagai produsen. Jadi bukan lepas tangan karena kita hanya membeli dan menggunakan, itu harus tahu intinya. Karena ujung-ujungnya untuk menjamin produk yang kita produksi. Lalu juga dari masyarakat. Nah, dari masyarakat ini sebagai konsumen kita harus pintar-pintar memilih produk yang mau kita konsumsi. Dari kita lihat fisiknya, kemasan, expire-nya. Nah, seperti slogan BPOM kan ada cek BPOM. Nah, itu ada ceklik. Itu cek kemasan, labelnya, izin edar, dan izin edar. Nah, itu harus dicek. Jadi bukan hanya sekedar beli, tapi kita harus tahu produk yang kita beli itu apakah aman untuk kita konsumsi. Dari yang ketiga pengawasan sistem tadi, itu ada 3 bahaya. Yang pertama kimia, kedua mikrobiologi, dan fisik. Kimia dan biologi itu tidak bisa kita izin edar di BPOM, itu pasti sudah tahu karena hasil uji kimia dan mikrobiologi itu mewakili produk kita itu apakah bermutu atau tidak. Memang kadang kalau kita ke daerah juga untuk pengawasan, kita sudah jelas-jelas kita uji mengandung formalin Pak, tapi mereka bilang kita selama ini makan ini tidak mati, kata dia gitu. Ya memang yang seperti itu, bahan berbahaya seperti itu memang tidak berefek langsung mati, tapi dia berangsur-angsur terakumulasi di dalam tubuh, seperti itu. Nah, untuk
yang kimia dan biologi itu kan harus tidak bisa cuma sekedar kita lihat, makanya itu harus ada hasil uji di laboratorium terakreditasi. Lalu faktor apa saja yang membuat bakteri itu bisa tumbuh? Itu bisa dari makanan itu sendiri, dari suhu penyimpanan. Nah, suhu penyimpanan ini contohnya si pempek. Kalau misalnya pempek itu kita tidak simpan di suhu beku, dia nggak mungkin tahan lama kan Bu Yeni ya. Nah, makanya kalau untuk kayak pengiriman itu perlu teknologi yang lebih seperti Rito tadi, atau disimpan terlebih dahulu pada suhu beku, itu baru bisa awet. Lalu tingkat keasaman produk itu sendiri, air yang kita gunakan. Nah, air di sini itu airnya harus air bersih yang persyaratan untuk kita air minum. Dan waktu penyimpanan. Makanya kalau untuk produk-produk yang sudah ada label kemasan itu biasanya ada masa simpan, expired date. Nah, itu makanya kalau kita belanja di supermarket, di sarana-sarana distribusi itu harus dilihat. Jadi selain kemasannya itu masih bagus, fisik kemasannya itu tidak penyok, tidak rusak, nah itu berarti aman. Selain yang kadaluarsa tadi ya. Lalu terkadang di proses produksi pengolahan pangan sering digunakan bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan ini contohnya yang umum digunakan, misalnya pewarna, pelembut, kayak rot kue itu ya, bolu-bolu kan pengembang. Nah, itu termasuk salah satu bahan tambahan pangan yang memang ada di persyaratan yang diatur. Nah, namun terkadang sering rodamin dan metanil itu sebagai pewarna tekstil, namun masih sering digunakan secara yang salah. Yang rodamin itu dia warnanya warna pink terang. Nah, itu suka digunakan masih. Kadang kita di pengawasan kita masih menemukan. Formalin itu biasanya ada di pangan olahan seperti tahu, itu masih ada kita temukan. Ikan giling masih ada. Makanya untuk Bapak Ibu produsen di sini sebisa mungkin melakukan secara periodik produk kita itu. Jadi kita harus rutin. Jadi bukan di awal saja Bu Yeni untuk perizinan, bukan hanya di awal, tapi secara periodik kita harus rajin mengujikan produk kita, baik dari bahan baku dan produk yang sudah jadi. Karena apalagi terkadang dari produsen itu, misalnya nih di masa-masa pasang nanti ada jenis-jenis ikan yang tidak ada kan Bu. Nah, nanti dia bergantilah jenis ikan lain yang digunakan untuk produksi. Nah, itu kan berarti dia menggunakan supplier yang berbeda, sedangkan kita tidak tahu kualitas bahan yang digunakan itu apakah sama-sama aman. Izin Bu Christine, 2 menit lagi waktunya. Ya, intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mutu produk di akhir ini awalnya itu dari bahan baku yang kita gunakan. Bahan baku, lingkungan pengolahan, nah itu semua berpengaruh ke kualitas produk kita. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Christine selaku perwakilan dari BPOM. Jadi betul kata Ibu Christine tadi, dan berhubungan juga dengan Pak Gubernur tadi menyampaikan bahwa keamanan pangan itu kita lihatnya dari kualitas bagaimana kita memproses produk kita. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini di ruangan ini menjaga kualitas dan menjaga bahan baku yang akan digunakan untuk berproduksi. Saat sekarang konsumen itu sangat cerdas. Karena apa?
karena mereka lebih jeli dalam memilih produk, apalagi di pandemi kemarin. Di masa-masa online, mereka membeli produk itu sangat cerdas, sangat cermat, dan juga dari BPOM juga ada klik ya, klik Bu Christine ya. Jadi klik itu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Jadi cermat di situ, mudah-mudahan kita memakan produk aman sentosa. Terima kasih. Untuk sesi terakhir, di sini teman-teman, mumpung ada narasumber-narasumber yang sangat kompeten di bidangnya dan juga berhubungan dengan produk teman-teman, silakan bertanya. Dalam hal ini mungkin kita kasih sesi untuk 3 penanya. 3 penanya dan ada bingkisan untuk 3 penanya tersebut dari panitia. Kita ambil dari sebelah sini dulu, yang pakai jilbab coklat yang pertama kali, silakan bertanya, ditujukan kepada siapa, perkenalkan diri dulu, silakan bertanya untuk yang pertanyaan pertama. Penanya pertama, silakan kenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya dari PMP Arido. Izin bertanya kepada Ibu Tri. Ya Bu, ini Bu soal perpanjangan halal. Dengar kabar katanya sekarang 4 tahun, apa 2 tahun ya? Masih 2 tahun ya Bu? Satu itu, terus yang kedua soal ini Bu. Kebetulan kami kan memproduksi PMP-nya tuh berbagai macam varian ikan. Nah kemarin tuh kebetulan pas lagi keluar perpanjangan halalnya itu cuma ditulisnya ikan saja. Nah kami terkendala waktu pas membuat BPPOM itu kan per jenis ikan. Nah itu gimana Bu? Apakah ada revisinya atau bagaimana? Kalau yang diperiksa di di halal itu kemarin semua jenis ikan kami. Tapi pas keluar di sertifikatnya itu tidak tersebutkan per item jenis ikannya. Bagaimana Bu itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ibu kasih Maya. atas pertanyaannya. Silakan Ibu Tri. Tadi dari PMP Arido ya. Kalau nggak salah di Ya, PMP Arido. Pusri ya. Dulu aku ya. Betul Bu. Oke. Mohon maaf, Ibu habis sertifikat halalnya kapan? Surat ketetapan halalnya habisnya kapan? Dibedakan ya, ketetapan halal dengan sertifikat halal. Surat ketetapan halalnya selesainya kapan Ibu? Ini sudah keluar, yang perpanjangannya sudah keluar Bu. Ya. Akhir tahun kemarin. 2000, Berarti 2000 yang masih, tapi bareng-bareng masih dari 2024 ya? 2000 masih 2 tahun. Ya. Sertifikat halalnya sudah keluar belum? Yang dari BPJPH? Sudah. Dari Itu Kementerian Agama. Kementerian sampai kapan? 4 tahun, 2026. 2 tahun semua kalau nggak salah Bu. Kalau dari BPJPH itu 4 tahun. 4 tahun, Ya. yang halal yang MUI-nya 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, ya. Nah, karena waktu itu memang belum ada ketentuan bahwa surat ketetapan halal itu 4 tahun, sehingga kita memberikannya 2 tahun. Itu hubungannya dengan kemudahan dalam untuk jaminan produk halalnya akan lebih mudah. Nah, kalau memang Ibu bersedia, kita bisa melakukan perpanjangan untuk surat ketetapan halal. Nanti Ibu bisa ke kantor LPPOM untuk melakukan itu ada surat diperbolehkan pernyataannya Bu ya. untuk memperpanjang surat ketetapan halalnya, hanya untuk memberikan perpanjangan supaya keluarnya waktu selesainya surat ketetapan halal dengan sertifikat halal itu bareng. Nanti iya. kita bisa di Jadi ke kantor ya Bu ya. Kemudian nanti perpanjangan. kita bisa melihat apakah ada perubahan bahan atau ada perubahan proses gitu, nanti tolong informasikan apakah ada atau tidak. Iya. Sehingga kita bisa mengevaluasi bagaimana untuk perpanjangannya. Jadi Masalah apa namanya? Kita luruskan dulu ya. Kita luruskan dulu. Jangan sampai
teman-teman bingung. Ketetapan halal itu apa? Sertifikat halal itu apa? Jadi kan sekarang kan ada undang-undangnya bahwa sertifikat halal yang dikeluarkan itu saat sekarang itu sertifikat halal dari BPJPH. Itu ya Pak ya, kalau saya keliru tolong koreksi. Tetapi yang memproses halal dari audit dan segala macam sampai ke fatwa, salah satunya itu saat sekarang adalah LPPOM MUI. Karena kedepannya itu ada dua lagi ya Pak ya, dari Sukopindo dan dari Surveyor. Tapi saat sekarang halal dari MUI, gitu, dari LPPOM. Mungkin ada sedikit ya. Untuk surat ketetapan halal itu adalah bukti tertulis dari tim komisi fatwa bahwa produk yang Bapak Ibu produksi itu sudah lolos, apa istilahnya, sudah lolos dalam ketetapan kehalalannya. Jadi itu bukti tertulis dari tim komisi fatwa dalam bentuk surat ketetapan halal, dan itu akan menjadi acuan bagi BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Jadi nggak masalah, nanti Ibu bisa ke kantor, nanti kita akan fasilitasi untuk memperpanjang surat ketetapan halal dari 2 tahun menjadi 4 tahun, seperti halnya tidak dari sekarang jadi 4 tahun, tetapi sesuai dengan keluarnya surat ketetapan halal Ibu diperpanjang sampai dengan 4 tahun sesuai dengan aturan yang sekarang. Baik, saya tambah sedikit biar jelas. Jadi begini, masa transisi dari Majelis Ulama Indonesia ke pemerintah, dalam ini BPJPH. Jadi ada masa transisi. Jadi sertifikat yang dikeluarkan oleh BPJPH belum pernah ada perpanjangan, dicatat itu. Jadi semua pelaku usaha yang akan mengurus sertifikat semuanya baru, karena sertifikat dikeluarkan baru tahun 2019. 4 tahun berlaku berarti 2023 atau 2024. Nah, apabila Bapak Ibu sudah 2-3 kali melakukan sertifikasi yang selama ini dikeluarkan oleh lembaga resmi sebelum bermigrasi ke pemerintah, itu tetap diakui, tapi begitu masuk ke halal tetap prosesnya baru. Jadi kami akan memperpanjang sertifikat itu dengan dana anggaran yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama, ditentukan oleh Kementerian Keuangan, itu sudah ada tabelnya. Jadi Bapak Ibu akan memperpanjang sertifikat itu minimal tahun 2023 dan 2024. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, yang ketetapan halal itu hanya sebagai tanda, apa yang disampaikan oleh Ibu Direktur LPPOM, itu tanda kelulusan sidang komisi fatwa. Kalau kita umpamakan, mohon maaf ini itu tadi kita kan, Bapak Ibu sekolah diuji kemudian tanda kelulusan. Nah, dari hasil tanda kelulusan itu maka diterbitkanlah namanya ijazah atau sertifikat. Jadi permasalahannya, mohon maaf, ada berapa pelaku usaha yang ke kami, ada istilah migrasi, enggak ada istilah migrasi. Ketetapan halal itu cuma 1 kali. Bapak Ibu ditetapkan halal, maka 4 tahun setelah itu Bapak Ibu tetap sebagai memegang sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, dalam ini BPJPH. Karena pemeriksaan halal itu ada di BPJPH untuk melakukan pengawasan setiap 6 bulan sekali. Jadi melakukan begitu sudah diaudit, baik itu dari LPPOM, Sukopindo atau Surveyor, selesai, maka dipatwakanlah. Nah, fatwa itu Sukopindo dipatwakan oleh Majelis Ulama Pusat, LPPOM dipatwakan oleh Majelis Ulama Provinsi Sumatera Selatan. Tidak jadi masalah siapapun yang mempatwakannya, tetap yang penting hasilnya halal atau tidak halal. Landasan halal itulah yang diterbitkan sertifikat yang berlogo Garuda. Di Garuda, jadi apabila kami scankan barcode-nya akan keluar identitas pelaku usahanya. Itu yang dikatakan sertifikat resmi. Nah, yang ketetapan halal itu resmi untuk sebagai rujukan menentukan produk itu halal atau tidak halal dari Komisi Majelis Fatwa atau dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Baik, mungkin itu kasih. yang dapat terima kasih Pak Yoza atas tambahan penjelasannya. Jadi intinya Bapak Ibu, kami para UMKM ini, saya mewakili para UMKM di sini,
istilah kata Palembang tuh gak galak penting Pak, pokoknya sertifikat kami keluar, bener dah Bapak Ibu. Nah, jadi salah satunya Bapak, di komunitas ini kan ada ketua, ada pengurus, jadi kolaborasi kita bekerja sama, memperpanjang tangan dari lembaga terkait, dalam hal ini dari LP POM MUI dan dari Pak Yoza ya, dari BPJPH. Jadi begitulah kami di komunitas masing-masing, karena di sini juga banyak ketua-ketua komunitas. Kami membantu mengedukasi, mensosialisasikan, sehingga kalau misalnya ada filenya Pak, ada apa yang perlu dijelaskan, bisa kita kirimkan ke kami, nanti kami juga menjelaskan ke anggota masing-masing. Oke, untuk penanya pertama kita close ya. Lanjut ke penanya kedua di tengah. Yang pertama di orange dulu ya. Oke, orange. Silakan. Yang pakai jilbab orange. Kenalkan diri dulu dan dengan siapa untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Kepada warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Eni dari Wirausaha Unggulan Bank Indonesia. Dari UBI Pak, Wirausaha Unggulan Bank Indonesia. Bapak, saya mau bertanya, kalau untuk halal yang sudah habis, saatnya, waktunya udah habis, terus kita lagi ngurus Pak, lagi ngurus perpanjangannya. Nah, di saat ada lagi pengurusan itu, apakah boleh kita mencantumkan halalnya di label kita? Terima kasih Pak. Jadi ditujukan ke siapa? Ke Bapak Yoza ya? Bapak Yoza. Jadi Pak, pertanyaannya, kita punya sertifikat halalnya sudah habis. keluar. Sudah habis ya? Ya, Sudah habis. masa berlakunya. Sekarang lagi proses perpanjangan. Waktu proses perpanjangan itu, apakah kita bisa mencantumkan masih di labelnya? Oke, terima kasih. Baik. Silakan Bapak. Ini dari binaan BI. Jadi Bapak Ibu kami sampaikan, pada saat ini masa transisi. Nah, ini tolong diingat ini. Masa transisi sertifikasi produk halal. Mandatori, wajib. Kapan itu wajib? Mulai 17 Oktober 2024. 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024. Artinya, bagi pelaku usaha yang punya sertifikat atau tidak punya sertifikat sampai rentang waktu 5 tahun ini tidak punya masalah. Tetapi bagi yang sudah ada, itu merupakan bonus penghargaan pemerintah, pelaku usaha sudah berinisiatif untuk melakukan sertifikasi halalnya. Nah, inilah Bapak Ibu, jadi misalnya sudah habis sertifikat halalnya, apakah masih boleh dicantumkan? Asalkan Bapak Ibu langsung mendaftar, kemudian memperpanjang, dan itu kami masih memberikan toleransi. Karena pelaku usaha sekarang kami belum bisa menarik atau menyatakan, oh ini nggak boleh ditempel, ini nggak boleh, karena kita masa transisi. Jadi Bapak Ibu selama ini ada tanya, Pak, produk kami belum bersertifikat, boleh dijual? Boleh. Sampai dengan 17 Oktober 2024. Oleh karena itu, kami harapkan Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan estimasi per 31 Desember tahun 2020 semua sertifikat itu sudah habis. Karena kami mulai berlaku 17 Oktober 2019. 2019 estimasi kami kemarin ada berkas yang belum terselesaikan. Terakhir komisi fatwa itu di bulan Desember 2019. 2019, 2020, 2021 ini diprediksi semua sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia selama 2 tahun itu sudah habis. Maka Bapak Ibu akan memperpanjang pelaku usaha masuk kepada program si halal dengan kategori baru. Jadi tidak ada perpanjangan untuk di si halal pada masa saat ini. Mungkin itu Bu penjelasannya. Iya, baik. Terima kasih Pak. Bisa dipahamin ya Ibu ya. Jadi jawabannya sesuai dengan Pak Yoza tadi sampaikan. Ibu Tri ada yang mau ditambahkan? Saya sedikit menambahkan. Sebenarnya kalau kita mau tertib dan kita mau tadi meyakinkan konsumen bahwa produk kita itu selalu halal, itu adalah dengan cara
Kalau memang sudah habis periodenya, ya sebelum habis kita sudah harus mengajukan kembali. Nah, kemudian hubungannya dengan pencantuman label itu memang sebenarnya bukan lagi ranah dari, itu sudah ranah dari mungkin BPOM ya Ibu ya, untuk menyatakan, untuk menyantumkan label di dalam kemasan. Nah, memang dalam menyantumkan label dalam kemasan itu akan diminta bukti. Diminta bukti. Nah, buktinya harus valid. Sehingga bagi Bapak Ibu pelaku usaha, kalau memang mau selalu mencantumkan label halal ada di dalam kemasan, ya tadi harus selalu memperbaharui kemasan, sertifikat halalnya.